Di akun Instagramnya, Anies mengunggah foto-foto proyek Skybridge Cakra Selaras Wahana dari berbagai sisi. Skybridge yang akan dihiasi dengan lampu warna-warni ini dibangun untuk memudahkan perpindahan warga saat menggunakan Transjakarta dan MRT di Stasiun ASEAN Jakarta Selatan. Stasiun terintegrasi tersebut disebut akan beroperasi mengikuti perkembangan pelonggaran PPKM. Anies tak berani bandingkan Jakarta 2021 dengan 2016. Kejauhan bandingkan dengan 1971, ditulis oleh X Hardi dari Suar.com. Jelang berakhirnya masa jabatan Anies, dia memamerkan kemajuan Jakarta dalam 50 tahun. Anies menunjukkannya dengan membandingkan dua foto dari tahun berbeda. Foto tersebut diunggah melalui Instagram pribadinya. Dalam postingan itu, Anies menunjukkan foto tahun 1971 dan di tahun 2021. Anies selalu bertanya kepada para followernya di Instagram 5 perbedaan dari dua foto tersebut. Foto pertama yang diupload Anies tampak suasana kawasan Jalan Sudirman, Jakarta pada tahun 1971. Warga menggunakan berbagai kendaraan mulai dari becak, mobil, berjalan kaki, bersepeda hingga menaiki bus angkutan umum. Masih belum banyak bangunan tinggi saat ini. Pada foto yang diambil tahun 2021, tampak banyak gedung pencakar langit dan juga halte dan bus Transjakarta yang sedang melintas di jalur khusus. Kalau perbedaan jarak waktu yang sangat jauh, tentu saja mudah dicari perbedaannya. Kalau terlalu jomplang, anak kecil pun bisa tahu dengan gampang. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai Anies kejauhan membandingkan kondisi Jakarta 1971 dengan 2021. Anies dinilai mau pamer Jakarta sudah jauh berbeda dengan 1971 dari segi fasilitas dan infrastruktur publik. Dia menilai harusnya Anies membandingkan kemajuan Jakarta dengan era yang lebih dekat. Misalnya membandingkan pencapaian 2021 dengan era Jokowi atau bahkan Ahok. Bisa jadi Anies takut membandingkan Jakarta era dirinya dengan era Ahok. Gak apple to apple. Ahok bisa normalisasi sungai sampai 50%, sedangkan Anies untuk pengerukan kali saja pernah dihukum PT UN gara-gara digugat warga. Naturalisasi pun tidak jalan sama sekali. Ahok bisa bangun banyak rusun dan merelokasi banyak warga untuk hidup lebih layak, sedangkan Anies ngakunya tidak mau digusur tapi gusur juga meski tidak banyak. Ahok bisa sediakan rusun murah, tapi Anies ngakunya bisa sediakan rumah yang lebih terjangkau. Tapi yang terbangun cuma 0, sekian persen saja. Rumah DP 0 rupiah kebanggaan Anies harusnya dipamerkan juga. Sisanya ada kain waring, seni bambu, seni batu, tugu-tugu entah apa aja. Itu juga bisa dipamerkan. Ahok berani membantu warga dengan membuka balai kota di setiap pagi hari. Sedangkan Anies terbiasa lari dari kenyataan dan menjadikan Wagub sebagai jubir atau tukang klarifikasi. Dan satu lagi, harusnya Anies membandingkan juga situasi Tanah Abang saat ini dengan era Ahok dulu. Jauh. Kalau dibandingkan dengan Jakarta tahun 1971 kan enak lihat kemajuannya. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2016 malah terbalik. Banyak kemungkinan di semua sisi secara masif. Yang ada malah bikin malu saja. Harusnya sekalian bandingkan dengan tahun 1945 atau bahkan Jakarta masih era kerajaan. Biar lebih memukau lagi prestasi Anies. Adi mengatakan mestinya Anies memamerkan capaian non-fisik Jakarta yang sudah tercapai di eranya. Anies dulu mengkritik Jokowi dan Ahok yang hanya bangga bisa bangun fasilitas fisik. Mestinya Anies tidak ikut-ikutan Jokowi dan Ahok yang pamer kemajuan fisik Jakarta. Anies perlu pamerkan kesuksesan Jakarta yang non-fisik, misalnya soal DP rumah 0%, tentang reklamasi, tata banjir, dan lainnya, ujarnya. Jelang akhirnya masa jabatannya, Anies belakangan memang sibuk pamer apa yang telah dilakukan di Jakarta. Yang dipamerkan rata-rata yang tampak fisik, bukan non-fisik. Tentu itu bagian upaya Anies menunjukkan ke publik bahwa ia berhasil bangun Jakarta, katanya lagi. Anies dulu pernah mengkritik Ahok yang terlalu fokus pada pembangunan benda mati, tapi mengabaikan pembangunan sumber daya manusia. Nyatanya dua kebanggaannya, yaitu JIS dan Formula E, apakah itu pembangunan manusia? Beautifikasi dan pembangunan Tugu dan JPO, apakah itu pembangunan manusia? Maklum saja Anies sudah mau lepas jabatan. 3,5 tahun lagi harus pintar-pintar mempromosikan kehebatan dirinya ke sebanyak mungkin orang. Harus dramatis biar efeknya lebih terasa dan bikin publik terpukau. Anies mau mengirimkan sinyal kepada kita bahwa dia sudah berhasil bangun Jakarta. Bangun Jakarta tapi bukan sesuai keinginan masyarakat, tapi sesuai keinginan dia sendiri yang selaras dengan ambisi politiknya. Kalau Anies berani bikin pertanyaan apa beda Jakarta periode 2017 sampai 2022 dengan periode 2012 sampai 2017, bagaimana menurut Anda?
Warga Jakarta kejeblos dan hanyut saat buang hajat. Mana itu program WC sehat? Ditulis oleh Widodo SP dari suar.com. Sukar membayangkan daerah sekelas Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus daerah metropolitan, tetapi masih cukup banyak warga yang buang hajat di sungai menggunakan WC darurat yang terbuat dari bahan seadanya. Jauh dari kata memadai, sangat tidak memenuhi standar kesehatan, bahkan membahayakan penggunanya karena didirikan tepat di atas sungai, sekalipun letaknya di sekitar rumah warga. Saya mengira bahwa kondisi WC semacam itu hanya ada di film-film komedi ala Warkop DKI yang bisa dijadikan sebagai hiburan sekaligus guyonan. Tapi rupanya hingga zaman modern ini, fenomena semacam ini masih saja terjadi ketika Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan. Tentu saja kalau sudah menyangkut kehidupan nyata, kita tidak bisa menyebut sebagai konten hiburan atau menganggap sebagai guyonan. Apalagi ketika terjadi insiden yang menewaskan pengguna WC itu, seperti yang belum lama ini menimpa warga Matraman yang akhirnya ditemukan meninggal setelah hanyut di Kali Ciliwung. Miris sekali. Berita mengenai meninggalnya seorang warga setelah kejeblos akibat lantai kayu seadanya yang dipijak di WC rumahnya tidak bisa menahan beban. Tentu menjadi tamparan keras bagi Pemprov DKI Jakarta yang terlihat lebih sibuk menyelamatkan muka dengan memaksakan hajatan Formula E, tetapi perkara penting menyangkut kebutuhan hidup warga Jakarta seperti ketersediaan WC umum lengkap dengan septic tanknya jelas-jelas diabaikan. Mana itu program WC sehat yang katanya dulu pernah dijanjikan semasa kampanye? Apa sebaiknya sumur-sumur resapan yang sepertinya tidak terlalu berfaedah itu disulap saja, diubah fungsinya menjadi saluran pembuangan tinja, lalu dibuatkan septic tank di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan? Sekali lagi, secara pribadi, saya tidak habis pikir bahwa warga Jakarta masih harus berkutat dengan masalah yang sebenarnya dapat dituntaskan dalam hitungan hari, asalkan ada niat dan dana yang dialirkan buat mewujudkannya. Beda memang kalau nggak niat atau nggak dianggap penting. Mau sampai Jan Etes jadi presiden RI beberapa dekade lagi, mungkin kondisi yang terjadi masih sama, miris, ironis, parah. Bicara soal penggunaan WC di rumah-rumah penduduk, sebagai pembanding saja di kampung saya sekelas kota kecamatan di kabupaten kecil saja, saya tidak ingat kapan terakhir kali melihat aktivitas buang hajat di pinggir sungai yang dikatakan oleh warga setempat karena tidak memiliki kloset di kamar mandinya. Kenapa tadi saya bandingkan dengan film Warkop DKI? Karena film komedi itu cukup sering menggunakan adegan orang jongkok di pinggir sungai